Selebtuber, mediasi hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda akhirnya benar-benar mentok. Keduanya bukannya menemukan jalan tengah, kedua kubu justru saling mengajukan syarat. Ruben meminta audit keuangan, sementara Wenda membalas dengan audit kesehatan. Kalau sudah begini, mediasi bukannya adem, malah seperti adu syarat. Sidang mediasi gugatan hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi dinyatakan gagal karena tidak ada kesepakatan. Perkara ini pun akan masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara dan melanjutkannya menjadi ranah majelis hakim. Lalu apa sebenarnya yang membuat mediasi ini buntu? Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah tuntutan pihak Ruben Onsu terkait transparansi dana untuk kebutuhan anak-anak. Melalui kuasa hukumnya Minola Sabayang, kubu Ruben meminta adanya audit terhadap penggunaan dana pemeliharaan dan pendidikan anak yang selama ini diberikan setiap bulan. Nilainya pun bukan recehan. Dana kebutuhan anak disebut berada di kisaran 200 juta hingga 263 juta per bulan. Kubu Ruben mempertanyakan mekanisme pengajuan kebutuhan anak yang disebut datang dalam bentuk rincian menyerupai invoice. Dari sudut pandang Ruben, transparansi diperlukan agar jelas bahwa dana yang diberikan memang digunakan untuk kebutuhan anak. Pagi kenapa? Ada apa? Pagi Pak, jadi kami mau nanya nih Pak, kan banyak yang bertanya dan banyak DM tuh Pak tentang bagaimana yang kasus sekarang itu tentang pertanggungjawaban uang itu bisa diaudit nggak sih Pak? Oh itu ya? Iya Pak. Bapak juga dapat tuh DM dari komen-komen, Bang tuh bisa nggak diaudit penggunaan uang yang 200 juta itu kan gitu ya. Jadi prinsipnya secara hukum ya, uang nafkah itu adalah untuk anak ya, bukan untuk mantan. Dan itu sesuai dengan landasan hukumnya di pasal 45 Undang-Undang Perkawinan junto pasal 149 kompilasi hukum Islam ya. Jadi memang seyogianya setiap pengeluaran yang diberikan oleh ayah ya untuk anaknya yang dikelola oleh walinya yaitu orang yang mendapatkan hak asuh itu memang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan Ruben Onsu kan sudah berulang-ulang nih ya bertanya secara langsung agar ada pertanggungjawaban tentang penggunaan uang yang 200 juta lebih kurang setiap bulannya itu selama setahun lebih dan juga penggunaan kartu kredit, tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya kita bisa meminta akan dilakukannya audit gitu loh, karena harus dipastikan bahwa memang kebutuhan anak-anak itu sebesar itu tiap bulannya. Nah, dan karena itu adalah uang nafkah untuk anak, memang tidak sebaiknya uang itu digunakan oleh ibunya untuk kepentingan dia sendiri atau kepentingan yang lain kecuali untuk kepentingan anaknya. Jadi memang audit bisa dilakukan dan mungkin ini juga akan menjadi salah satu hal yang kita masukkan dalam dalil gugatan kita ya dalam persidangan agar pertanggungjawaban penggunaan uang itu juga dapat dipertanggungjawabkan, karena kalau memang misalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan ini juga salah satu bukti bahwa sang ibu itu tidak amanah dalam merawat mendidik anaknya, karena dalam hal penggunaan uang pun tidak ada ketertiban. Ya, karena banyak cara itu untuk memberikan laporannya. Ya, baik Excel juga ada. Jadi ada perincian, ada kwitansi, itu wajar saja. Jadi jangan dianggap tidak wajar. Jadi mungkin kita akan berpikir juga ke arah sana untuk dilakukan audit. Tapi, pihak Sarwenda ternyata tidak panik dengan tuntutan audit tersebut. Kuasa hukum Sarwenda, Kris Samsiwu, menyatakan pihaknya memiliki bukti-bukti pengeluaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun, ada satu hal yang kemudian disorot. Menurut pihak Sarwenda, kalau sampai urusan kebutuhan domestik anak seperti makanan atau bahkan bon bakso harus diaudit satu persatu, rasanya menjadi sesuatu yang tidak lazim. Saya mau luruskan ya, terkait yang dimaksud Bang Minola itu menurut Akta 39 adalah yang sudah pernah dibayarkan oleh klien Bang Minola itu adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Itu bunyi pasalnya ya. Jadi pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh kliennya Bang Minola. Jadi bukan nafkah. Nafkah itu hanya satu item yang ada di situ. Jadi angka yang sebesar itu bukan hanya murni satu nafkah ya, tetapi adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan ya. Kita siap untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terhadap itu ya. Saya pastikan sekali lagi kita siap menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terkait dengan biaya yang pernah diberikan. Tetapi harus dipahami biaya itu bisa diserahkan pertama adalah ditalangi dulu oleh klien kami. Jadi sistemnya reimburse. Jadi biaya yang ada itu ditalangi dulu oleh klien kami, lalu setelah itu klien kami menagihkan
dengan poin-poin ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini. Dibaca oleh pihak klien Bank Minola dan disetujui. Harusnya kalau dia tidak menyetujui, pada saat disampaikan sudah tidak akan dibayar. Misalnya ditagihkan 200 juta. Yang setuju misalnya 100 juta. Ya sudah dibayarkan saja 100 juta. Artinya proses itu sudah ada persetujuan sebenarnya. Ya, tetapi lucu kalau sekarang mereka minta audit nafkah atau audit biaya pemeliharaan dan pendidikan. Tetapi klien kami tegaskan tidak berkeberatan itu dilakukan, klien kami nggak ada masalah karena semua buktinya ada. Tetapi ya lucu aja, ya audit itu kan biasa untuk perusahaan, untuk karyawan. Kalau yang mereka lakukan ini untuk kehidupan anak makan bakso di pinggir jalan lalu diminta bon bakso, ini kan agak menurut saya agak nggak lazim lah buat kami lawyer. Nah, disinilah suasana mulai memanas. Karena ketika Ruben meminta audit keuangan, kubu Sarwenda ternyata punya syarat balasan. Mereka mengajukan tuntutan agar Ruben juga menjalani audit atau pemeriksaan kesehatan. Alasannya, pemeriksaan kesehatan tersebut dikaitkan dengan keamanan dan kenyamanan anak-anak ketika menghabiskan waktu bersama Ruben. Yang lazim sebenarnya adalah audit kesehatan buat kami. Ya, kalau dia memang mau meminta audit nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan itu, kita juga minta audit kesehatan terhadap klien Bank Minola. Ya belum, ya. Mungkin nantinya mungkin ya kita pikir kalau memang itu perlu untuk siapa, sekali lagi demi kepentingan anak. Kami tidak pernah bicara kepentingan klien kami, ya. Kubu Ruben mempertanyakan mengapa persyaratan kesehatan tersebut baru muncul sekarang. Ruben sendiri disebut tetap berpegang kepada akte nomor 39 yang menurut pihaknya memberikan hak untuk berkumpul bersama anak-anak selama 2-3 hari dalam seminggu tanpa syarat tambahan. Dan karena masing-masing kubu tetap bertahan dengan pendiriannya, mediasi pun akhirnya tidak menemukan titik temu. Gagal kan ketika para prinsipal ini kan tetap berketetapan dengan apa yang mereka inginkan. Ya, jadi ketika masing-masing pihak itu tidak mau mundur atas keinginan pihak yang lainnya, tidak ada negosiasi, semua berpegangan kepada apa yang mereka yakini dan mereka pilih sebagai sesuatu hal yang menurut mereka itulah yang terbaik, ya sudah pasti gagal. Jadi situasinya tadi juga seperti itu, masing-masing pihak itu berpegangan dengan apa yang menurut keyakinan mereka masing-masing. Ya, jadi terkait dengan masalah quality time yang diperlukan oleh Ruben dengan anak-anaknya, sebagaimana yang diatur dalam Akta 39 itu, pihak sana kan tidak ingin menjalankannya, ya. Mereka ingin menjalankan itu, tapi dengan tambahan syarat, ya. Ada beberapa syarat, satu adalah syarat kesehatan, ya. Tapi saya mengatakan bahwa di dalam Akta 39 itu tidak mengatur tentang adanya syarat. Harusnya kan bisa pertemuan ini bla 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 dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian, boleh. Berarti ada syarat. Atau misalnya dengan syarat kesehatan. Kesehatan kan bisa, bapaknya nggak lagi flu, kan bisa. Nggak usah menyebutkan spesifik penyakitnya. Tapi ini tidak ada sama sekali syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dengan sadar keinginan bebas tanpa tekanan dan dibuat dalam akta notaris. Kenapa sekarang ada syarat? Ya, dan saya juga tadi bertanya sama Ruben, setelah perceraian, setelah akta 39 itu ditandatangani, bertemu nggak dengan anak-anak? Bertemu. Ada syarat apa tidak? Tidak. Jadi syarat itu baru dimunculkan sekarang. Ya, ini yang menjadi pertanyaan saya. Nah, lalu si pihak sana mengatakan, ini Bank Minola double standar ini, karena seharusnya bla 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 bla. Hakim mediatornya mengatakan, loh jangan melebar, karena kita konsepnya adalah mengenai masalah hak asuh anak. Kembali ke poin yang pasalnya saya tunjukkan tentang bagaimana pengaturan dalam akta itu anak-anak bertemu dengan ayahnya. Jadi tidak boleh bicara karena memang fokusnya di situ. Jadi ditarik lagi ke situ. Nah, mereka mengatakan bahwa dulu sebenarnya kita nggak mau cantumkan karena kami tidak mau ada kata-kata yang sensitif dalam perjanjian. Saya bilang, kalaupun tidak mau kau cantumkan itu dalam perjanjian, kita ada komunikasi antar kuasa hukum. Seharusnya ketika draft itu yang dibuat oleh notarisnya dia disampaikan ke Ruben dan disampaikan ke saya dan saya ada komunikasi dengan kuasa hukumnya sebelum karena pasti ada revisi, dia harusnya bisa berbisik dengan saya, Bang, itu kita tidak bikin syarat tapi sebenarnya ada kode yang seperti ini.
maka saya akan memberikan masukan. Tapi ini tidak ada sama sekali informasi apapun terkait dengan masalah yang sekarang mereka berkuar-kuar tentang kesehatan. Sementara durasi yang mereka sebut itu bahwa dicurigai ada penyakit itu masa-masa perkawinan. Tapi pada waktu pembuatan akta mereka tidak bicara tentang kesehatan. Ya, menyinggungnya ke saya pun tidak. Jadi saya bilang sama mediatornya, bagaimana saya dalam menegakkan hukum dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai masalah syarat itu kalau dalam akta ini tidak pernah disebutkan. Saya juga nggak pernah diberitahu. Kalau misalnya kuasa hukum sana tahu, berarti dia tidak menginformasikan juga itu ke saya. Berarti ini cacat hukum tersembunyi. Ya, jadi ini yang tadi terjadi. Pihak sana juga nggak bisa membantah karena memang mereka tidak pernah kasih info ke saya dan saya tidak pernah tahu ada hal-hal seperti itu. Tadi kan sudah dikasih tahu masalah kesehatan, jadi tolong jangan diulang lagi pertanyaan yang sudah ditanyakan. Sebenarnya memang itu memperbolehkan ayahnya untuk tapi ada aturan kesehatan lainnya yang tidak. Ya dasarnya apa nggak memperbolehkan? Mereka tidak mau menyebutkan karena kesehatan yang memang mereka tidak mau menyebutkan penyakitnya apa. Saya kan juga nggak menyebutkan penyakitnya apa. Ada saya sebut penyakit? Tidak. Nggak ada. Saya kan cuma bilang bahwa kalau memang ada isu kesehatan, maka isu kesehatan itu harus dituangkan dalam akta. Ya, oke. Dia tidak menyebutkan, tapi dia memberikan kemudian Pak. Kita tidak perlu sebut lah, kan itu sudah beredar ketika di WA. Ya udah, ya udah. Jadi saya juga bicara tentang kesehatan. Apapun penyakitnya, kalau misalnya memang ada penyakit yang kita khawatirkan itu akan membahayakan anak-anak, dan karena peristiwa itu terjadi dalam perkawinan, harusnya ketika bercerai diatur nggak dalam aspek ini? Logika saja kita diatur nggak? Diatur. Kalau memang dia begitu cemas dan khawatirnya, ada kata-kata 2-3 hari berkumpul dengan ayahnya dan dia cemasnya seperti hari ini, dia minta nggak ada syarat itu dalam perjanjian, harusnya diminta. Kalaupun tidak ingin dicantumkan penyakitnya, dia harusnya ngomong sama saya, kuasa hukum harus ngomong sama saya, Bang bagaimana, ada kondisi klien saya seperti ini, dia mau seperti ini. Pasti saya akan mengusulkan ada kata-kata dengan syarat-syarat yang ditentukan di kemudian hari bisa, dengan syarat-syarat masing-masing pihak dalam keadaan yang sehat walafiat bisa, karena flu juga akan memberikan penularan. Nah, tapi kan ini tidak pernah ada isu itu. Dan setelah perceraian pun, Ruben masih bisa bertemu dan berkumpul bersama dengan anak-anaknya tanpa syarat. Baru sekarang ada syarat itu. Ya jelas. Apakah ini dibikin untuk agar mengulur-ngulur anak-anak tidak bertemu dengan bapak? Saya tidak tahu apa pertimbangannya, tapi yang saya tahu adalah apa yang tertuang dalam aturan. Ya, kalau memang yang tertuang dalam akta 39 itu adalah seperti itu, maka marilah kita mentaati hal-hal yang seperti itu. Kecuali masing-masing pihak sepakat untuk merubah. Masalahnya kan Ruben tidak sepakat untuk membuat perubahan itu dengan dicantumkan syarat. Masa ayah mau bertemu anaknya itu adalah pakai syarat? Kan itu pertanyaannya. Nah, jadi oleh karena masing-masing pihak bertahan dengan keyakinan mereka masing-masing, maka tentu tidak bisa didamaikan. Mediasi ini harus dinyatakan gagal. Drama audit ini tentu langsung bikin netizen ikut nimbrung. Ada yang bilang penjarakan saja kalau tidak sesuai. Seperti yang disampaikan oleh Wen, audit dan penjarakan kalau nggak sesuai yang dibayarkan. Ada juga yang bilang Ruben dapat masukan negatif tentang Sarwenda. @nonami, saya yakin kok Ruben minta audit karena banyak yang memberi masukan negatif. Karena si mantan dengan pasangannya bahagia. Namun di tengah perang argumen kedua kubu, ada satu hal yang seharusnya tetap menjadi prioritas. Anak-anak jangan sampai menjadi korban dari konflik orang tuanya. Mediasi sudah gagal, audit keuangan dibalas audit kesehatan. Ruben bertahan dengan haknya, sementara Sarwenda meminta adanya jaminan keamanan dan kenyamanan untuk anak-anak. Kini, persoalan tersebut tidak lagi bisa diselesaikan lewat meja mediasi. Majelis hakim yang akan menentukan bagaimana kelanjutan perkara ini. Lalu pertanyaannya, apakah setelah masuk ke pemeriksaan pokok perkara, perang argumen Ruben dan Sarwenda justru akan semakin terbuka atau akhirnya ada jalan tengah yang bisa membuat semuanya kembali fokus pada kepentingan anak? Yuk kita tunggu babak selanjutnya.